Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada metode peramalan kali ini kita membahas tentang metode peramalan kualitatif bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang definisi dan beberapa metode peramalan kualitatif. Maka pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang beberapa metode peramalan kualitatif yang lain. Kita kemarin membahas tentang definisi dari metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini peramalan yang berdasarkan pada dokumen kualitatif di masa lalu. Jadi pendapat-pendapat, masukan-masukan yang berupa pengetahuan, pengalaman dari para penyusunnya. Sifatnya tentu nanti bukan data berupa angka. Sebelumnya kita sudah membahas tentang metode DLP dan metode juri opini eksekutif. Maka kita akan membahas metode tenaga penjualan, metode survei, dan metode dampak silam. Pertama adalah metode tenaga penjualan. Di sini pendekatannya ada 3. Pendekatan akar rumput, pendekatan teknik manajemen penjualan, dan distributor. Pada metode tenaga penjualan ini merupakan dari pandangan atau pendapat para tenaga penjual. Masing-masing nanti akan dimintain pendapat dari berbagai tingkat. Sebagai contoh misalnya pada pendekatan akar rumput. Hasil estimasi penjualan ini didapat dari tenaga penjualan yang ada di daerah teritorialnya. Jadi dari sales di tingkat bawah, warung-warung ataupun toko-toko kelontong kecil, ya, ini dimintain pendapat tentang suatu produk misalnya. Tentu kelebihannya adalah peramalan tersebut berdasarkan dari kondisi pasar yang ada. Sehingga kalau misalnya nanti ada rencana penjualan yang lain akan mudah direalisasikan atau dijalankan karena sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat bawah. Kelemahannya terlalu pesimis karena di tingkat bawah persaingan sangat ketat, maka kadang-kadang tenaga penjual akan memberikan pendapat yang terlalu pesimis, yang tidak percaya kepada produknya sendiri. Juga karena tingkat pendidikan, misalnya tingkat pengetahuan tentang ilmu ekonomi, ilmu manajemen juga kurang, maka beberapa pendapatnya kadang tidak sesuai dengan teori manajemen atau teori ekonomi yang ada. Nah, ini keunggulan dan kelemahan dari metode tenaga penjualan. Yang kedua adalah teknik manajemen penjualan. Berbeda dengan yang tadi, akar rumput berarti dari tenaga penjual yang ada di lapangan, maka pada teknik manajemen penjualan ini dari staf eksekutif penjualan, ya, manajer penjualan misalnya. Tentu di sini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil peramalan karena nggak usah nunggu pendapat dari sales yang cukup banyak di lapangan, tetapi cukup dari staf eksekutif atau manajer penjualannya saja di wilayah tersebut. Dan tentu saja di sini memiliki ilmu pengetahuan tentang ekonomi dan manajemen yang lebih baik. Kelemahannya adalah kurang memiliki komitmen atas hasil peramalan karena dia tidak terjun langsung di lapangan, maka kalau misalnya ada rencana penjualan, ini akan sulit dilaksanakan di lapangan. Nah, ini kelebihan dan kelemahan dari teknik manajemen penjualan. Pendekatan distributor. Biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur mendistribusikan produknya ini dengan menggunakan jasa distributor dari perusahaan lain. Jadi tidak satu perusahaan. Ya. Nah, kelebihannya adalah pengetahuan distributor tentang wilayahnya sangat baik. Sehingga kalau dimintain pendapat suatu produk, misalnya cara penjualan atau cara promosi akan lebih sesuai dengan wilayah tersebut karena distributor tentu lebih mengenal wilayahnya. Kelemahannya
kurang memiliki komitmen dalam pelaksanaan. Ya, realisasinya kurang karena distributor ini bisa jadi punya cara tersendiri, ya punya budaya, punya metode penjualan sendiri, sehingga kalau misalnya diberi suatu rencana penjualan dari perusahaan manufakturnya kurang sesuai, ya, dan tidak terlaksana. Ini kelebihan dan kelemahan dari pendekatan distributor. Nah, maka metode tenaga penjualan ini kita sudah bahas bisa menjalankan 3 pendekatan, yaitu pendekatan akar rumput, pendekatan teknik manajemen penjualan, dan pendekatan distributor. Metode yang lain adalah metode survei. Kalau tadi pendapat dijalankan atau didapatkan dari tenaga penjual, maka pada metode survei ini kita langsung meminta pendapat dari konsumen. Jadi seperti riset pasar, ya, terhadap desain produk, terhadap rencana-rencana untuk produk baru misalnya. Kelebihannya lebih objektif karena yang dimintain pendapat adalah langsung dari konsumen. Jadi langsung kepada penggunanya. Nah, ini tentu lebih objektif, ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Kelemahannya tentu relatif mahal karena harus menyusun survei, kemudian menyebarkan kertas survei kepada para tenaga penjual yang nantinya akan disampaikan kepada konsumen, dan belum tentu konsumen juga akan mengisi survei tersebut dengan benar, sehingga nantinya juga akan membutuhkan waktu yang lama, ya, karena dalam pelaksanaan survei tersebut. Nah, ini metode survei, ya, sekaligus kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga adalah metode dampak silang. Di sini hampir sama dengan metode Delphi, jadi ada beberapa tahap dalam pelaksanaannya. Hanya dampak silang di sini artinya bahwa diperkirakan mana peristiwa-peristiwa yang dampaknya paling besar terhadap perencanaan suatu produk misalnya. Misalnya kita akan meramalkan tentang sektor industri, ya. Dalam sektor industri ini terjadi perubahan geopolitik, perubahan ekonomi, misalnya ada inflasi, kemudian ada krisis moneter misalnya. Nah, mana yang paling mempengaruhi suatu produk? Nah, ini bisa dijalankan dengan metode dampak silang. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama adalah pemilihan masalah dan pemilihan para ahli. Di sini masalah yang akan diramalkan itu disusun, para ahli juga sudah diundang untuk dimintain pendapat, ya. Survei juga sudah dijalankan, di mana para ahli ini nantinya akan memilih sesuai dengan pendapatnya mana peristiwa yang paling mungkin terjadi terhadap suatu produk misalnya. Kemungkinannya bisa menggunakan skala, misalnya 1 yang kemungkinannya rendah, 5 ini kemungkinannya tinggi. Sebagai contoh misalnya, masalah tersebut terhadap suatu perusahaan adalah dia ingin menaikkan harga jual suatu produk. Maka si perusahaan pengen tahu kalau misalnya harga jual produknya itu dinaikkan, apa yang akan terjadi. Nah, pihak manajemen akan menganalisa apa saja kemungkinan yang terjadi bila harga jual akan naik. Maka beberapa ahli marketing mulai dipilih nih untuk melaksanakan metode dampak silang tersebut. Setelah masalah dipilih, para ahli dipilih, maka yang kedua adalah seleksi akhir masalah yang akan dibahas. Kita memperkirakan masalah apa saja yang akan dibahas, kemudian mendefinisikan masalah yang mungkin akan terjadi. Dipilih nih peristiwa-peristiwa yang paling mungkin berpengaruh terhadap ramalan. Contohnya yang tadi misalnya, kalau misalnya harga jual produk dinaikkan, kemungkinan yang pertama mungkin orang akan memilih produk lain, atau produknya tidak laku, atau orang tetap membeli tetapi akan menunggu adanya diskon misalnya.
Nah, ini contohnya. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang disusun. Sehingga kita bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu mendesain skala kemungkinan dan rentang waktunya. Misalnya kita desain skala 1 ini adalah peristiwa yang sangat tidak mungkin terjadi, kemungkinannya rendah. Dan yang kelima ini peristiwa yang sangat mungkin terjadi atau kemungkinannya sangat tinggi. Nah, pada contoh tadi, misalnya harga jual produk naik, yang pertama adalah orang memilih produk lain. Nah, orang memilih produk lain ini gimana kemungkinannya? Skala 1 misalnya sangat tidak mungkin terjadi. Skala 2 tidak mungkin terjadi. Skala 3 netral. Skala 4 mungkin terjadi. Dan skala 5 sangat mungkin terjadi. Jadi dipilih seperti metode survei atau metode kuesioner. Ya, ada pilihannya. Nah, ini untuk satu kemungkinan saja. Nanti pada produk yang tidak laku misalnya disusun juga skalanya, mungkin terjadi atau tidak. Demikian juga misalnya ada orang-orang yang menunggu adanya diskon, disusun juga mungkin atau tidak terjadi hal tersebut. Jadi satu persatu peristiwa-peristiwa kemungkinan ini disusun skalanya. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh para ahli. Diundang untuk menjawab level mana dari peristiwa yang akan terjadi. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kemungkinan yang terjadi adalah harga jual produk naik, orang memilih produk lain, produk tidak laku, kemudian orang menunggu adanya diskon. Nah, ini para ahli akan memilih mana yang paling mungkin terjadi. Apakah memilih produk lain, apakah produknya jadi tidak laku, atau mungkin masih dibeli tetapi menunggu adanya diskon. Jadi para ahli memilih berdasarkan skala-skala yang sudah dijalankan pada langkah ketiga tadi. Langkah yang kelima adalah membuat skenario-skenario yang mungkin terjadi. Kemungkinan-kemungkinan sudah dipilih mana yang paling besar kemungkinannya. Nah, dari kemungkinan yang paling besar tersebut akan dibuat skenario-skenarionya, sehingga di masa mendatang bisa dilaksanakan rencana-rencana penjualan misalnya. Di sini skenario biasanya disusun dari peristiwa yang paling mungkin terjadi. Sebagai contoh, setelah hasil masukan para ahli didapat tentang kemungkinan yang terjadi bila harga jual produk naik, ternyata yang prosentase paling besar adalah orang memilih produk lain. Jadi setelah dilakukan survei oleh para ahli, ya, dipilihlah ternyata kalau misalnya harga jual produk naik itu orang akan memilih produk lain. Nah, maka disusun skenarionya. Misalnya membuat produk baru dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya ada produk yang tadi harganya naik, maka dibuat produk lain dengan harga yang lebih murah. Atau memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Nah, ini skenario-skenario yang dibuat setelah mendapatkan hasil masukan dari para ahli. Nanti misalnya kemungkinan yang kedua sebagai contoh, orang akan tetap membeli tetapi menunggu ada diskon, mas. Disusun juga skenario-skenarionya seperti apa. Nah, ini yang disebut sebagai metode dampak silang. Sebagai catatan, dalam metode dampak silang ini biasanya pelaksanaannya juga cukup lama, sekitar 2-8 bulan tergantung dari peristiwanya. Ini mulai dari langkah pertama tadi, yaitu memilih masalah sampai memilih para ahlinya, sampai didapat seperangkat skenario peramalan. Jadi dari langkah pertama sampai langkah kelima ini, sekitar 2-8 bulan. Ya. Kelebihannya tentu akan mendapatkan hasil peramalan yang sangat detail karena didapatkan sampai pada level skenario, ya, terhadap peristiwa yang mungkin terjadi. Tetapi tentu membutuhkan waktu yang lama, kemudian biaya yang cukup tinggi, karena waktunya lama membutuhkan biaya yang cukup besar, dan
memerlukan kemampuan dari para anggota kelompok untuk menyelesaikan metode tersebut mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Karena waktunya lama, membutuhkan banyak biaya dan pemikiran, maka di sini harus ada komitmen dari para anggota kelompok tersebut untuk menyelesaikan metode dampak silang ini. Nah, ini kelebihan dan kelemahannya, serta langkah-langkah dari metode dampak silang. Nah, maka kita sudah membahas ketiga metode peramalan kualitatif yang terakhir, yaitu yang pertama adalah metode tenaga penjualan, yang kedua adalah metode survei, dan yang ketiga ini adalah metode dampak silang. Kita sudah membahas metode peramalan kualitatif mulai dari definisi sampai dengan metode-metode pada peramalan kualitatif. Kita sudah bahas sama-sama, silakan dipelajari lagi untuk pemahaman yang lebih baik. Sekian, terima kasih.